Nah, hai semuanya, apa kabar? Nah, saya Sibil Olivianka, kelas 12 Boga 1 nomor 8. Nah, saya menjelaskan tentang peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keduanya, suatu bangsa mutlak perlu memiliki suatu dasar negara, sebab dasar negara merupakan lambung bagi alat suatu pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Sejalan dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, jika salah satu komponen ini tidak dipenuhi, maka tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin dapat terwujud. Seperti halnya demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kedudukannya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu bahwa berarti Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti bahwa sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ketiganya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah berasal dari kata Yunani philosophia. Philos atau philein berarti tolong atau enggak, mencintai atau mencari. Sophia berarti wisdom, kebijaksanaan atau kebenaran. Falsafah berarti mencintai kebenaran. Kelima, Pancasila sebagai wetan saung bangsa Indonesia. Tuh kata-katanya ini diucapkan oleh I.S. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang BPUPKI. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, itu bahwa Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI oleh para pendiri negara. Ketujuh, itu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan. Kedelapan, itu landasan Injil, bisa, yaitu dapat dalam ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara. Yang kesembilan, itu sebagai pemersatu bangsa, itu terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yakni sila persatuan Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu adalah pembukanya TEP MPLS nomor XX MPLS 1966 tanggal 5 Juni 1966. Kedua, itu TEP MPR nomor
5 atau MPL atau 1978 tanggal 22 Maret 1972. MPL nomor 2 MPL 1978 tanggal 22 Maret 1978. Soekarno menyebut Pancasila sebagai dasar negara, yaitu tokoh-tokohnya Muhammad Yamin, Profesor Dr. Suparmo, dan E.R. Soekarno. Bukti-bukti sejarahnya itu ada dalam pembukaan sidang pertama BPUPKI. Bahasa Jepangnya BPUPKI itu adalah Dokiro Sojumbi Tosakai tanggal 29 Mei 1945. Kedua itu tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin pada permohonan pidato dalam sidang pada penyidikan antara lain kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar. Yang ketiga itu Selosok pada waktu memberi peringatan pada Muhammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei mengatakan sebagai diterangkan oleh Tuan Ketua Tuan Lajiman tadi, yang dibicarakan adalah dasarnya Indonesia merdeka. Yang keempat itu Profesor Dr. Suparmo dalam pidato sidang pertama pada penyidik tanggal 31 Mei 1945 mengatakan soal yang kita dibicarakan ialah bagaimanakah dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 pada badan penyelidik, Soekarno menyebutkan yang diminta oleh Ketua Badan Penyelidik agar sidang mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu filosofisnya bangsa Indonesia adalah Pancasila. Di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disusun 9 orang tokoh bangsa Indonesia pada tanggal 22 Juni yang tercantum kelima sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat. Yang ketujuh itu dalam pembukaan UUD 1945 negara RI yang disiapkan oleh Panitia Persiapan Indonesia tanggal 18. Itu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Yang ke-8, dengan bukti sejarah tersebut di atas, jelaslah bahwa asal mula atau tujuan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara RI. BPUPKI yang terbentuk tanggal 29 April 1945 dan dilantik tanggal 28 Mei 1945 kemudian mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945 merupakan badan resmi yang membahas dasar negara. Syarat-syaratnya ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Dimensi Pancasila itu ada 3, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi pendukung. Dan yang ketiganya ciri-ciri Pancasila, yaitu Pancasila mempunyai pandangan hidup. Yang kedua, Pancasila memiliki tekad dalam mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Yang keempat, terjadi atas dasar keinginan bangsa Indonesia sendiri tanpa dengan campur tangan. Yang kelima, isinya tidak operasional. Keenam, dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, menghargai pluralitas sehingga diterima oleh semua masyarakat. Yang keempat, faktor pendorong
pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu fakta pendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Mardiono bahwa terdapat fakta-fakta terbukti, yaitu proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat Indonesia yang berkembang sangat cepat. Yang kedua, runtuhnya ideologi tertutup. Ketiga, pengalaman sejarah politik terhadap pengaruh komunisme sangat penting, karena dari pengaruh ideologi komunisme yang bersifat tertutup, Pancasila pernah masuk dan kaku. Terima kasih atas kesahannya. Terima kasih.